rudal jelajah menjadi salah satu senjata yang paling banyak digunakan dalam pertempuran modern. Rudal ini relatif praktis karena bisa diluncurkan dari banyak platform dan memiliki jarak jangkauan yang cukup jauh. Yang pertama untuk diketahui bahwa ada dua jenis utama rudal di bawah kategori peluru kendali darat ke darat. Dua jenis rudal tersebut adalah rudal jelajah dan rudal balistik. Ciri rudal jelajah, dia bisa terbang di atas tanah atau daratan yang kerjanya mirip dengan mesin jet pesawat. Sementara rudal balistik akan terbang pada ketinggian sangat tinggi di tepi ruang angkasa sebelum kemudian meluncur turun ke sasaran. Rudal jelajah dikembangkan di tahun 1930-an hingga 40-an dan melakukan aksi pertama selama Perang Dunia Kedua ketika Nazi menggunakan rudal jelajah V1. Sejak itu, rudal mengalami evolusi besar dan menjadi senjata mematikan di medan perang modern. Lantas apa saja jenis rudal jelajah? Semua akan sangat tergantung pada banyak hal seperti jenis misi, peluncur, tenaga, dan sebagainya. Mari kita lihat satu persatu. Kita lihat dari jenis misi. Jika didasarkan pada jenis misinya, rudal jelajah dibagi menjadi dua, yakni Land Attack Missile atau LACM untuk menembak sasaran darat dan Anti-Ship Missile atau ASHM untuk membidik target di laut. Untuk LACM, Tomahawk buatan Amerika harus diakui menjadi rudal yang paling terkenal. Rudal jelajah ini dirancang untuk mencapai target diam dan bergerak di darat. Hampir semua rudal setiap bijinya berharga lebih dari $1 juta Amerika. Tetapi akurasi dan kemampuan jangkauannya telah membuat mereka menjadi pilihan yang lebih disukai untuk menyerang target. Salah satu pengguna utama dari LACM adalah Amerika. Mereka telah menembakkan ratusan Tomahawk dari kapal, kapal selam dan pesawat selama perang di Irak, Afghanistan, dan Libya. Taktik ini meskipun mahal terbukti sangat sukses. Sementara Rusia dalam beberapa tahun terakhir moncer dengan rudal kaliber yang sukses dalam melakukan serangan ke Suriah dari kapal kecil mereka. Rudal mampu melesat dengan jarak sekitar 2000 km. Sebuah pertunjukan yang membuat banyak pihak sadar terhadap peningkatan kemampuan Rusia yang selama ini dianggap ambruk setelah runtuhnya Uni Soviet. Sedangkan rudal anti kapal diisi banyak pemain. Soviet dan Amerika membangun banyak prototip, tetapi Soviet yang pertama melengkapi semua kapal mereka dengan rudal jelajah anti kapal jarak jauh. Sementara Amerika baru 15 tahun kemudian akhirnya berhasil menyebarkan rudal anti kapal Harpoon. Rudal jelajah anti kapal pertama Soviet yang sangat populer adalah P-15 Stick. Rudal yang murah dengan hulu ledak 450 kg dan kisaran 80 km. Rudal ini dibangun dan ditempatkan di ribuan tempat dan melihat aksi perang di berbagai tempat. Sejak itu, rudal ini dipasok ke sekutu Soviet. Akibatnya, negara-negara ini berhasil menimbulkan kerusakan besar pada angkatan laut dari negara-negara yang menggunakan peralatan barat. Rudal Ecocet Prancis juga melihat sukses di beberapa perang yang menunjukkan bagaimana rudal yang harganya sekitar $1 juta Amerika ini bisa menenggelamkan kapal senilai $500 juta. Permintaan rudal anti kapal terus meningkat mengakibatkan senjata besar angkatan laut perlahan menjadi usang. Sekarang kita lihat dari tenaga penggerak dan kecepatan. Mesin jet adalah sistem propulsi utama untuk rudal jelajah.
Mesin turbofan dan turbojet digunakan dalam rudal jelajah subsonik, sedangkan mesin ramjet dan scramjet digunakan untuk rudal jelajah supersonik dan hipersonik. Beberapa rudal jelajah supersonik seperti klub Rusia menggunakan sebuah motor roket dalam tahap terminal mereka untuk mendorong mereka lebih cepat dari kecepatan suara. Jika dilihat dari kecepatan, rudal jelajah dibagi dalam beberapa kategori. Rudal yang melakukan perjalanan pada kecepatan di bawah kecepatan suara atau 1 Mach disebut sebagai rudal jelajah subsonik. Keuntungan yang ditawarkan oleh penerbangan subsonik adalah jangkauan yang lebih panjang. Semua rudal jelajah subsonik akan memiliki jangkauan lebih dari 800 km. Rudal subsonik relatif lebih kecil dibandingkan rudal subsonik dan mereka menawarkan rentang yang sangat panjang. Kelemahannya tentu saja rudal ini lebih mudah dibuat rontok dibandingkan dengan rudal supersonik. Sedangkan rudal yang lebih cepat dari 1 Mach masuk dalam kelompok rudal supersonik. Rudal ini banyak digunakan untuk menghindari pertahanan udara musuh. Keuntungan dari kecepatan tinggi ini adalah bahwa musuh memiliki waktu sangat sedikit untuk bereaksi ketika rudal terdeteksi. Kecepatan tinggi juga menjadikan beberapa sistem pertahanan tidak bisa melawan rudal tersebut. Kelemahannya adalah bahwa Anda tidak dapat memiliki rudal jarak jauh supersonik tanpa membangun rudal dengan ukuran yang sangat besar. Sementara rudal yang melakukan perjalanan dengan kecepatan lebih dari 5 Mach disebut sebagai rudal hipersonik. Sejauh ini rudal kelas tersebut baru dalam taraf uji coba di Rusia, Amerika, dan juga Cina. Lantas bagaimana jika dilihat dari lintasan terbangnya? Jalur penerbangan diikuti rudal jelajah tergantung pada platform peluncuran, sistem bimbingan, dan target. Salah satunya disebut rudal sea skimming atau terrain hugging. Sea skimming berarti bahwa rudal terbang hanya beberapa meter di atas permukaan air. Profil penerbangan ini membuat rudal sulit terlihat radar musuh sampai setidaknya jarak 30 km jauhnya dari kapal karena faktor kelengkungan bumi. Tetapi terbang rendah juga memiliki kelemahan. Ketika terbang dekat dengan permukaan laut, maka konsumsi bahan bakar menjadi tinggi. Ketika terbang pada ketinggian sea skimming, rudal akan membutuhkan 30 hingga 40% bahan bakar dibandingkan dengan terbang tinggi. Rudal serangan darat umumnya mengikuti profil permukaan tanah atau terrain hugging. Ini berarti rudal dapat meliuk-liuk mengikuti permukaan bumi hingga bisa tetap tersembunyi dari deteksi oleh radar karena terbang pada ketinggian rendah. Ada juga jenis rudal dengan ketinggian campuran. Banyak rudal jelajah mengikuti lintasan campuran ini. Setelah mereka diluncurkan, mereka terbang pada ketinggian tinggi untuk kisaran optimum, dan ketika mereka mendekati target, mereka akan turun ke ketinggian beberapa meter dan membuat pendekatan akhir mereka terhadap target. Beberapa rudal jelajah juga terbang tinggi dan kemudian menukik ke bawah menuju target mereka. Profil penerbangan ini memberikan rentang yang sangat panjang karena udara tipis di ketinggian membuat hambatan kecil untuk rudal dan akhirnya mengurangi konsumsi bahan bakar. Kerugian dari profil penerbangan ini adalah bahwa rudal menjadi mudah untuk dideteksi dan ditembak jatuh. Dari platform dan teknik peluncuran, rudal jelajah bisa dibagi menjadi rudal yang diluncurkan dari pesawat terbang, kendaraan darat, dan kapal permukaan, serta kapal selam. Sedangkan teknik peluncuran dibagi menjadi dua, yakni peluncuran dingin dan peluncuran panas. Dalam teknik peluncuran dingin, rudal dikeluarkan dari tabung peluncuran dengan menggunakan udara terkompresi. Booster rudal tidak dinyalakan dalam tabung peluncuran sehingga peluncur dan sekitarnya tidak mendapatkan panas. Teknik ini biasanya digunakan di sistem SAM untuk kapal permukaan dan rudal jelajah di kapal selam. Sedangkan peluncuran panas, booster rudal menyatu saat rudal diluncurkan. Rudal tersebut didorong keluar dari peluncur di bawah propulsi sendiri. Jenis peluncuran memberikan apa yang dikenal sebagai ledakan dan memanaskan peluncur serta sekitarnya.
Lalu kita lihat dari jenis peluncur. Untuk jenis peluncuran dibagi dalam kategori tube miring, trainable box, dan vertikal. Jenis peluncuran miring merupakan yang paling awal digunakan di mana kapal jelajah dipasang di tabung rudal pada sudut tertentu. Ketika rudal itu ditembakkan, dia keluar dari peluncur dalam arah yang sama. Untuk tembakan rudal ke arah lain, selain menggerakkan peluncur, seluruh kapal harus berbalik ke arah target. Hal ini membuat peluncuran lambat dan tidak fleksibel. Selain tabung miring juga membutuhkan ruang besar. Sistem peluncur ini banyak digunakan pada abad ke-20 dan telah digantikan oleh sistem peluncur vertikal saat ini. Meski ada juga peluncur miring modern di mana rudal bisa mengubah arah segera setelah diluncurkan hingga kapal tidak perlu berbelok. Peluncuran lain adalah trainable box, jenis peluncuran yang digunakan secara luas oleh Angkatan Laut Amerika Serikat untuk menembakkan rudal jelajah mereka. Kapal frigat dan perusak pada era 1970-an memiliki satu atau dua peluncur kotak yang masing-masing terdiri dari 8 kotak rudal. Peluncur ini dapat digerakkan untuk menembak ke arah yang diperlukan seperti peluncur tabung yang stasioner. Yang ketiga, peluncuran vertikal. Sistem ini dianggap paling efektif dan menghilangkan semua kelemahan dari dua jenis peluncur sebelumnya. Sistem ini sangat luas digunakan di seluruh dunia karena kesederhanaan, fleksibilitas, ukuran, kurangnya bagian yang bergerak, dan kemampuan untuk menembakkan rudal lebih cepat daripada jenis peluncur lain. Rudal jelajah juga bisa dibagi berdasarkan pada jenis bimbingan. Bimbingan untuk rudal jelajah bisa menggunakan GPS, sistem bimbingan inersia, laser, kamera, inframerah, dan juga radar. Kadang-kadang kombinasi dari dua atau lebih sistem dapat digunakan untuk memberikan presisi yang lebih baik pada rudal. Sedangkan dari sisi hulu ledak, rudal jelajah dilengkapi dengan berbagai jenis hulu ledak tergantung pada jenis sasaran yang hendak dihancurkan. Beberapa hulu ledak umumnya adalah High Explosive Incendiary, High Explosive Fragmentation, Semi Armor Piercing, Submunition Dispenser, hingga hulu ledak nuklir. Demikian sahabat Jejak Tapak, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapak.com dan www.flightzona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.